Shall I write it in a letter? Shall I try to Kita lagi di tanaman kopi. Kita lagi kopi. Kita nongkrong. feel my head? Pengamatan yang pertama yaitu identifikasi naungan. Terdapat 3 macam naungan yaitu lamtoro, kelapa sawit, dan sengon. Can I be close to? Setelah itu dilakukan pemeliharaan yaitu penyiangan gulma. Can I be close to you? Kegiatan selanjutnya adalah pemangkasan pada tanaman kopi, bagian yang dipangkas pada cabang yang tidak produktif. Can I take it to a moment? Selanjutnya, kegiatan menghitung dompolan pada setiap cabang dan menghitung cabang pada setiap pohon. Filled with memories. Pada pemeliharaan juga dilakukan pembersihan sulur-sulur gulma yang terdapat di bagian atas pohon tanaman kopi. And the day is almost through. Oh, the whole world is sleeping, but my world is. Kegiatan berikutnya yakni pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Pupuk organik ditaburkan secara merata pada tanah. Berikutnya adalah kegiatan identifikasi gulma. Gulma pertama yang ditemukan adalah rumput gerinting. Kemudian, gulma yang kedua adalah bandotan. Gulma yang ketiga ditemukan adalah paku gunung. Dan yang terakhir adalah gulma bernama rambusa. Asisten praktikum memberi pengarahan sebelum melakukan pengamatan pada komoditas tebu. Kita lagi di pohon tebu. Ini tebunya. Pengamatan pertama pada tanaman tebu adalah pengukuran intensitas cahaya, dan intensitas cahaya yang didapatkan adalah sebesar 53 lux. Lalu mengukur suhu dan kelembaban. Suhu yang didapatkan adalah sebesar 33,5 derajat Celcius dan kelembaban yang didapatkan adalah sebesar 59%. Pengamatan berikutnya adalah pengukuran kadar gula. Pada pengukuran kadar gula terlebih dahulu mengambil sari tebu. Pengukuran kadar gula dilakukan pada batang tebu bagian atas, batang tebu bagian tengah, dan batang tebu bagian bawah. Berikut merupakan pengambilan sari tebu. Batang dilukai terlebih dahulu, kemudian sari tebu yang telah terambil dimasukkan ke dalam alat untuk diukur kadar gulanya. Kadar gula pada batang tebu bagian tengah yang didapatkan adalah sebesar 14 Brix. Pengukuran kadar gula berikutnya adalah pengukuran kadar gula pada batang bagian atas dan didapatkan hasil kadar gula sebesar 12 Brix. Berikutnya adalah pengukuran kadar gula pada batang tebu bagian bawah. Pada batang tebu bagian bawah didapatkan kadar gula sebesar 15 Brix. Lalu menimbang batang bagian atas, bawah, dan tengah. 235. 235 ini yang apa? Yang bawah. 5. Atas. Bawah. Tengah. Tengah. 295, Ding. Panjangnya. 295. Setelah itu ada identifikasi gulma. Gulma pertama adalah bandotan. Kemudian gulma yang kedua yang ditemukan adalah rumput gerinting. Dan gulma yang ketiga adalah sembukan. Hai, kita lagi di kelapa sawit. Iya, guys. Kelapa sawit. Pengamatan terakhir. Ya. Pertama adalah pengukuran intensitas cahaya dengan luxmeter, dan kemudian ada pengukuran suhu dan kelembaban. Berikutnya menghitung umur tanaman kelapa sawit yang didahului oleh
perhitungan bagian pada batang kelapa sawit. Setelah dilakukan perhitungan bagian batang dan melakukan perhitungan umur tanaman kelapa sawit, didapatkan umur kelapa sawit sebesar 15,75 tahun. Lalu menentukan jenis kelapa sawit. Jenis kelapa sawit tersebut adalah jenis dura karena memiliki ciri cangkangnya tebal, tandan buahnya besar, daging buah tipis, dan daging biji besar. Berikutnya ada kegiatan identifikasi gulma. Gulma pertama yang didapatkan pada kelapa sawit adalah jotang kuda. Dan gulma kedua adalah paku pedang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the morning when I Eits, videonya belum selesai nih. Masih ada video BTS dari kompak kita. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga.